Oke, teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah panduan praktis bagaimana mengerjakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, pertama kita memindahkan terlebih dahulu data nilai ujian tengah semester mata kuliah statistik ini ke dalam Excel. Jadi kita copy dulu, kita blok, kemudian kita copy, kita buka Excel ya teman-teman. Nah, kemudian kita paste. Nah, sudah. Nanti kalau misalnya ini terlalu cepat bisa di pause. Nah, kemudian setelah kita paste di Excel, teman-teman di sini, di bawah sini bisa menulis judul atau header dari masing-masing tabel. Misalnya kita ini kan data nilai, berarti kita kasih header, dan di sampingnya kita kasih di nilai ini, di tabel nilai ini kita mulai. Jadi pada dasarnya logikanya adalah dengan menghitung masing-masing poin ini, masing-masing nilai ini, kita hitung nilainya apa. Misalnya 60, kita tulis 60 di sini, dan jumlahnya berapa, nilai 60 misalnya ini 1, 2, dan seterusnya. Kalau cara manual, teman-teman bisa dengan menghitung satu persatu ini, terlalu lama. Maka kita buat dengan cara Excel yang lebih mudah, yaitu kita mulai dari nilai yang terkecil dulu. Nilai yang terkecil dulu kita bisa dapatkan dengan, misalnya kita letakkan di atasnya sini ya teman-teman, untuk mencari tahu nilai terkecil. Caranya ialah sama dengan M I N min kurung buka, kita blok semua datanya ini, kita enter. Nah, nilai terkecilnya adalah 45. Oke, berarti kita isi nilai di sini 45. Enter. Nah, ini teman-teman, ada salah satu kelebihan Excel ialah membaca pola. Misalnya kita sudah menulis 45. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa menulis 46. Enter. Kita blok keduanya. Setelah itu letakkan kursor di pojok kanan bawah ini hingga muncul kursornya seperti ini. Awalnya kalau di sini seperti ini, kalau di garis seperti ini, kalau di pojok menjadi seperti ini. Nah, jadi yang plus seperti ini aja ya. Kemudian kita klik, tarik ke bawah hingga angka 100 misalnya, hingga angka 100. Oke, nah maka dia akan otomatis membuat angka urut dari 45 sampai 100. 45 sampai 100. Nah, kemudian di frekuensi ini, di kolom frekuensi ini, kita akan mengisi berapa sih nilai 45 itu, ada berapa frekuensinya, 46 ada berapa frekuensinya, dan seterusnya. Caranya ialah di 45 ini, di row-nya 45 ini, kita ketik sama dengan, kemudian count if seperti ini, kemudian kurung buka. Ini perhatikan teman-teman, nanti di
dalam Excel teman-teman akan selalu muncul ketika kita menuliskan merumuskan formula apapun, nanti ketika di kurung buka akan muncul seperti ini, akan muncul formulanya, akan muncul aturannya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan karena di dalam Excel masing-masing jenis Excel berbeda. Nah, Excel ini menggunakan Excel yang saya gunakan, Excel 2019 menggunakan titik koma. Nih, rank titik koma kriteria. Nanti mungkin di Excel dengan tipe yang lain, jenis Excel yang lain memiliki aturan yang berbeda, misalnya rank koma kriteria. Jadi beda-beda. Jadi teman-teman harus memperhatikan kriteria yang ada di sini. Di sini saya menggunakan titik koma, maka ringnya ialah saya blok semua yang tabel nilai. Ringnya saya blok semua tabel nilai. Kemudian titik koma ya, titik koma sesuai ini. Nah, maka akan pindah boldnya, tebalnya ini akan pindah ke sini kriteria. Kriteria ini kita isi, kita klik yang ini 45-nya. Oke, 45. Nah, sebelumnya karena nanti ini akan ditarik ke bawah, maka tab yang sel ring ini yang A1P5 ini harus kita absolutkan, harus kita patok. Simpelnya seperti itu. Misalnya ya ini saya tidak tak patok, tidak saya absolutkan, misalnya seperti ini, langsung saya kurung tutup kemudian enter, hasilnya ada 2. Nah, tapi ketika ini mau ditarik ke bawah seperti ini, segini misalnya, nah ini jadi tidak sesuai. Misalnya kita klik ini ya, kemudian kita klik atasnya, nah dia jadi turun. Misalnya bawahnya ini, kita double klik, nah dia jadi turun lagi. Kenapa? Karena ini tidak kita patok. Jadi ketika tadi pas narik, ini jadi ikut narik. Maka caranya ialah yang nomor satu ini kita letakkan di antara A dan 1. Kemudian tekan tombol F4. Maka akan muncul tanda dolar seperti itu. Atau jika tidak, jika tidak bisa tombol F4 ya, misalnya kesusahannya, kasih logo dolar di depan huruf dan depan angka. Depan huruf kita kasih logo dolar, depan angka juga kita kasih logo dolar. Seperti ini. Lakukan hal yang sama di P5-nya. Huruf, angka, kasih dolar. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah itu yang sudah kita kasih dolar dan angka ini, di depan huruf dan angka ini, kita tarik sampai 100. Nah, maka misalnya ya kita cek satu ini 62, kita double klik, kita lihat scroll ke atas, nah dia akan tetap enter. Nah misalnya ini dia akan tetap, tidak akan berubah seperti tadi, tidak geser ke bawah seperti tadi. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan data dari masing-masing nilai. Misalnya nilai 45 sejumlah 2 orang, 46 1 orang, 49 2 orang, 52 orang, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan membuang 00 ini. Yang 0 ini kita buang saja biar kita hanya fokus pada yang ada isinya saja. Oke. Caranya ialah kita bisa blok 2 ini,
kemudian klik kanan, delete, pilih yang shift cell up, pilih yang shift cell up, klik OK. Nah, maka dia akan naik. Cari yang 0 lagi, blok keduanya, klik kanan, delete, shift cell up. Ini ada lagi, klik kanan, delete, shift cell up, dan seterusnya. Cari yang 0. Cari yang 0. Mana lagi? Cari yang 0. Cari yang 0. Ini 0 semua sampai 100 seperti ini. Oke. Nah, sudah. Kita bisa memindahkan ini ke Excel, ke Word, sorry. Atau sebelumnya, biar kita juga memberi penomoran, kita bisa mengkopinya, copy ya, kita taruh di samping, kita paste, di samping sini kita kasih nomor, misalnya seperti itu, nomor titik. Nah, di bawahnya kita ketik 1 dan 2, kita blok 1 dan 2 ini, kita letakkan kursor di pojok seperti tadi, kemudian kita tarik. Nah, ada 36 persebarannya, ada 36 nilai. Dari yang tertinggi 45 sampai terendah 85. Nah, untuk mengecek apakah tabel kita itu sudah benar atau belum, kita lihat dari jumlah respondennya atau jumlah siswanya. Kita bisa menghitung ini sebenarnya ada berapa orang sebenarnya. Caranya mudah, tinggal kita blok saja. Kita lihat di sini konnya, jumlahnya 80, artinya ini ada 80 data. Ada 80 data. Kita bandingkan dengan yang frekuensi. Kita blok frekuensi, yang frekuensi. Kita lihat sumnya 80. Artinya jumlah sum ini dengan jumlah data yang ini sama. Artinya tabel kita sudah benar. Seperti itu ya. Oke, kita pindahkan Word ini dari Excel ini. Kita copy. Kita taruh di Word tempat soal tugas tadi. Misalnya di bawah. Soal nomor 1, jawaban 1. Tabel, tadi soalnya apa? Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, bisa kita paste. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Kemudian kita klik desain biar kita pilih desain yang menarik. Misalnya ini. Nah, sudah. Ini dia. Soal nomor 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Mudah bukan? Oke. Kita lanjutkan di soal-soal selanjutnya di video-video selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.